Pernah gak sih lu mikir kenapa ada orang yang bisa segila itu sampai nyulik artis buat dinikahin sama dia? Tapi gimana kalau misalkan sebenarnya nih dia itu bukan salah satunya yang gila. Jadi gini, ada seorang bintang pop yang bernama Sofia yang diperanin sama Samara Weaving mengalami penyergapan oleh penggemar obsesif yaitu si Paul yang diperanin sama Ray Nicholson di kediamannya. Paul melarikan diri dari rumah sakit jiwa nih bersama dua pelaku lain lalu memaksanya menikah di sebuah gereja dengan delusi ekstrimnya. Nah ini dia nih, ada beberapa kelebihannya. Aktingnya hebat, Samara Weaving dan Ray Nicholson dipuji atas performa mereka. Nicholson dikomentari sebagai Hollywood's new charming psycho. Ya, dark comedy dan elemen horor yang berdampak dengan momen lucu yang sangat kuat. Slate Film menyebutnya thought-provoking horror comedy. PS Magazine menyebutnya messy fun. Tapi ada beberapa kekurangannya nih. Tonal yang tidak konsisten. Bloody Disgusting menyebut film ini confounding tonal mess, yang kadang meninggalkan kebingungan antara komedi dan horor. Alur ceritanya terpecah, narasi film yang terasa longgar, karakter yang kurang berkembang, serta pacing yang lambat dan terkadang membosankan nih. Borderline adalah film dark comedy thriller eksperimental yang mengkombinasikan humor absurd, horor rumah sendiri, dan nuansa musikal 90-an. Penggemar genre gelap dengan selera aneh dan pendekatan gayanya bukan sekedar cerita linear, mungkin ini akan menikmatinya. Namun, jika lo mencari alur cerita yang rapi, karakter mendalam, atau ketegangan yang intens, film ini bisa terasa tidak memuaskan. Ya, konspirasi terselubung di film Borderline 2025. Sindiran ke industri hiburan Amerika. Banyak yang menduga kalau film ini sebenarnya adalah alegori kejam tentang bagaimana industri memanfaatkan trauma dan citra selebriti untuk mengkonsumsi publik. Paul yang memaksa Sofia untuk menikahinya di tengah kondisi mental yang kacau bisa dilihat nih sebagai metafora bagaimana industri atau fans obsesif seringkali memperlakukan artis perempuan seolah-olah mereka punya hak milik atas hidup si artis. Teori liar bersebaran, Sofia bukan cuma korban Paul, tapi juga korban sistem, tim manajemen dan industri musik yang menjadikan dirinya sebagai produk, bukan manusia. Manipulasi realita versus ilusi. Paul hidup dalam delusi ekstrim, tapi yang menarik adalah seolah-olah filmnya pun ikut terseret dalam dunia delusi itu. Beberapa adegan musikal, percakapan absurd, bahkan gaya penyutradaraannya yang tidak konsisten seakan menempatkan penonton dalam borderline antara kenyataan dan halusinasi. Bisa jadi nih, ini adalah konspirasi satir tentang bagaimana publik atau penonton sendiri susah membedakan mana sisi yang asli dari artis, mana yang hasil rekayasa media. Ada tangan produksi yang sengaja melemahkan sosok Sofia. Beberapa penonton berspekulasi karakter Sofia yang diperankan oleh Samara Weaving sengaja dibuat pasif dan kurang berkembang untuk menguatkan narasi bahwa suara korban perempuan kerap diabaikan, bahkan dalam cerita mereka sendiri. Sofia adalah penyintas, tapi naskah di film ini tidak memberinya ruang tumbuh. Bisa jadi ini kritik meta terhadap bagaimana film horor atau thriller sering meminggirkan tokoh wanita meski menjadi inti cerita. Sofia nih, karakter utamanya tuh malah nggak nonjol banget, jadi kayak kurang latar belakang gitu. Gak ada penjelasan mendalam tentang karir Sofia, struggle-nya sebagai artis pop atau sisi manusiawinya. Banyak keputusan dalam cerita didorong oleh Paul dan Penny. Sofia hanya bereaksi dan jarang bertindak. Tone dan gayanya yang kacau. Film ini campur aduk nih, horor, psikologis, komedi hitam, musikal, dan thriller semua dilempar tanpa arah yang jelas. Banyak penonton yang bingung nih, ini harus ngerasain apa nih? Tegang, ketawa, atau malah ngebosenin? Karakter lain malah terlalu mencuri sorotan. Ya, si Paul ini terlalu karismatik untuk seorang villain, sehingga membuat penonton lebih fokus ke sisi gilanya ketimbang empati ke Sofia. Si Penny ini justru lebih punya perkembangan karakter, padahal seharusnya Sofia yang jadi poros utama nih. Kenapa harus Penny coba? Pacing dan struktur ceritanya beradul, babak tengah terasa bertele-tele, beberapa transisi musik terasa random, seperti adegan musikal Broadway yang muncul tanpa build up. Endingnya juga divisif. Ada yang nganggap nih simbolik, ada yang bilang cuma asal-asalan aja. Jadi kesimpulannya nih dari semua yang udah kita bahas, Borderline punya premis emas tapi kehilangan kendali arah. Kalau misalkan lo nonton sambil nyari pesan tersembunyi, film ini nih seperti ngekritik industri hiburan yang mengeksploitasi trauma artis. Bagaimana cerita korban bisa dibajak oleh narasi media atau bahkan pelaku, dan bagaimana penonton pun bisa termanipulasi dalam delusi tontonan mereka sendiri. Tapi secara teknis dan emosional, film ini sayangnya kurang kuat. Sofia yang seharusnya bintang utama malah jadi semacam ikon pasif dalam film yang berjudul seperti menyindir kondisi mentalnya sendiri. Kalau lo udah nonton Borderline 2025, lo bisa tulis spekulasi lo di kolom komentar. Kira-kira kita bahas film apa lagi?